Selamat pagi, kami dari kelompok K27 dari lantai mesin dan selanjutnya kami akan mempresentasikan tentang produk-produk yang kami pelajari di MIS. Saya Tristan Muhammad Ipa Biasa, NIM 131232028. Ya, setelah itu perkenalkan saya Elgan Hidayat Utomo dengan NIM 131234042. Perkenalkan, saya Gusti Made Gede Pancasila dengan NIM 131232080. Perkenalkan, nama saya Alexander Ernanta Haryadi dengan NIM 131232105. Perkenalkan, saya Pradana Indra Putra dengan NIM 131232131. Perkenalkan, saya Yosua Warus Torus 131 23 132. Oke, baik. Jadi pertama-tama eh, saya mulai dengan safety induction terlebih dahulu. Jadi safety induction itu merupakan hal yang sangat penting ketika menggunakan eh, fasilitas di MIS atau Maker Innovation Space atau disebut juga dengan Creanova. Nah, eh, tentunya setiap mahasiswa yang ingin menggunakan fasilitas MIS itu harus mengikuti safety induction terlebih dahulu sehingga ya kita bisa mendapatkan suatu fingerprint ketika ketika sudah lulus suatu safety induction. Nah, safety induction merupakan hal yang sangat sederhana. Nah, jadi safety induction yang ada di MIS itu menyesuaikan dengan peraturan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang sama halnya dengan penggunaan alat pelindung diri di tempat kerja. Jadi yang pertama-tama itu ya dengan ketika kita menggunakan fasilitas DMIS itu kita harus menggunakan alat pelindung kepala. Terus yang selanjutnya harus menggunakan alat pelindung mata agar tidak terkena serpihan yang ada di mesin bubut misalkan atau mesin CNC ya atau mesin laser cutting. Tentunya bisa ngasilin serpihan. Terus alat pelindung telinga agar bisa melindungi telinga kita dari suara yang bising yang bisa merusak gendang telinga. Terus alat pelindung pernafasan sama halnya dengan alat pelindung mata sehingga serpihan-serpihan tidak masuk ke saluran pernafasan kita. Seterusnya ada alat pelindung tangan uh, agar bisa melindungi tangan kita dengan uh, sentuhan-sentuhan atau benturan-benturan atau goresan-goresan yang terjadi ketika menggunakan peralatan yang ada di MIS. Sama halnya dengan alat pelindung kaki dan pakaian pelindung. Ya, selanjutnya terkait dengan pendaftaran uh, penggunaan fasilitas di MIS, tentunya saya mohon maaf tidak bisa memaparkan contoh Google Form terkait dengan penggunaan fasilitas di MIS, tetapi tentunya ya kami harus mengisi suatu nama, NIM, terus fakultas, jurusan, uh, terus alasan penggunaan MIS, sama tanggal penggunaan MIS, dan lain-lain. Jadi pembagian penggunaan suatu MIS itu antara tipe A, tipe B, dan tipe C itu berdasarkan esensi dari penggunaannya. Misalkan katakanlah mau lomba. Kalau misalkan mau lomba, seharusnya tipe C. Tetapi kalau misalkan mau gawe untuk tugas kuliah, misalkan hanya sekedar mau 3D printing dengan waktu yang lama, mungkin bisa tipe B. Ataupun kalau dengan tugas kecil-kecilan, mungkin bisa tipe A. Gitu. Uh, nah, jadi perbedaan antara tipe A, tipe B, dan tipe C itu lebih ditekankan pada periode penggunaan suatu fasilitas dan fasilitas yang harus digunakan dalam suatu MIS. Misalkan tipe A itu hanya bisa digunakan dalam satu hari kerja saja dan fasilitas yang bisa dipakai itu cuma terbatas. Misalkan satu fasilitas atau equipment at a time. Terus fasilitas yang boleh dipakai bisa semuanya ternyata. Uh, Terus mungkin tipe B bedanya dengan tipe A yaitu lebih ke periodenya, di mana
bisa selama 1 minggu sesuai dengan working time dan after hour. After hour itu berarti jam lembur, jadi di luar working time dengan maksimal tambahan waktu sampai jam 9 malam. Dan untuk tipe C itu yang harusnya buat lomba itu jatuhnya seperti residensi untuk penggunaan suatu MIS yang ditujukan untuk penggunaan jangka panjang. Nah, tujuan itu jangka waktunya bisa sampai 1 semester dan juga termasuk juga dengan after hour atau jam lembur dari jam 5 sore sampai jam 9 malam. Dan tentunya tipe C itu alat yang boleh digunakan dalam MIS itu bisa lebih banyak lagi daripada tipe-tipe yang lainnya. Dan alat yang digunakan pun sama dengan tipe-tipe lainnya dan bisa menggunakan working timetable dengan jumlah yang banyak. Oke, di sini saya bakal ngejelasin apa aja alat-alat yang ada di MIS ini. Yang pertama itu ada 3D printing. 3D printing itu sebenarnya jenisnya ada banyak, dan seperti subsolid, fast force, prusa, dan lain-lain. Lanjut ke ada ya hand tool-nya, misalnya kayak ada palu, ada set-set kunci, ada bor, dan lain-lain. Terus di elektroniknya sendiri ada soldering station, ada solder station, terus ada PCB maker, dan lain-lain. Terus mesinnya sendiri ada mesin bubut mini yang bagian lebih kecil dari mesin bubut. Terus ada mesin bor. Terus ada mesin jigsaw. Alat pertama yang bakal saya jelasin dan singkat itu ada alat mesin 3D printing. Mesin 3D printing ini berguna untuk mencetak dari desain ke objek fisiknya. Nah, di MIS ini sendiri ada banyak mesin printing dari 4 jenis, misalnya ada di prusa dan lain-lain. Yang kedua adalah mesin bubut mini. Mesin bubut mini di MIS sendiri adalah mesin bubut yang lebih kecil dibandingkan mesin bubut pada umumnya. Nah, mesin bubut ini berfungsi untuk memotong material atau menghilangkan material yang tidak dibutuhkan dalam produk tersebut. Yang ketiga ada mesin bensaw. Mesin bensaw ini bertujuan untuk memotong-motong produk menjadi lebih kecil atau material atau apapun yang mau dipotong supaya berbentuk sesuai keinginan. Nah, mesin terakhir yang bakal saya jelasin di MIS ini adalah mesin bor. Mesin bor ini sendiri di MIS ini jenisnya adalah mesin bor duduk yang berfungsi untuk mengubangi material atau bahan yang diinginkan. Bisa mengubangi kayu, besi, dan lain-lain. Oke, sekarang kita akan membahas salah satu produk yang proses pembuatannya itu dilakukan di MIS, yaitu universal joint. Secara garis besar, universal joint atau disebut juga sebagai coupling universal atau sambungan U itu merupakan sambungan atau coupling yang menghubungkan shaft rigid yang sumbunya itu saling miring satu sama lain. Sambungan ini tuh umumnya digunakan pada shaft yang menghasilkan gerakan putar. Universal joint ini juga terdiri dari sepasang engsel yang terletak berdekatan, berorientasi 90 derajat satu sama lain, juga dihubungkan oleh shaft silang atau disebut juga sebagai cross shaft. Nah, jadi universal joint ini juga memiliki beberapa komponen utama. Di sini ada 5, yaitu yang pertama adalah yoke, yang fungsinya itu sebagai penyambung pada joint couple untuk menghubungkannya ke poros propeller. Nah, selain yoke ada juga seal, yang fungsinya itu adalah memberikan proteksi terhadap bearing supaya tidak mudah terkena kotoran yang dapat merusak komponen tersebut. Kemudian yang ketiga adalah cup. Cup ini berfungsi sebagai dudukan needle bearing untuk melindungi komponen tersebut. Nah, needle bearing ini apa nanti akan dijelaskan. Nah, yang keempat itu adalah cross. Cross ini berfungsi sebagai dudukan 2 biji yoke yang biasanya dilengkapi dengan bearing. Nah, saat yoke mendapatkan energi putaran dari input shaft, maka bearing membuat kedua komponen tersebut berputar pada pit masing-masing, sehingga shaft dapat berputar sesuai sudutnya. Nah, selain itu, yang kelima adalah needle bearing. Nah, fungsinya ini untuk apa? Needle bearing ini berfungsi untuk melancarkan gerak dari joint couple ini atau universal joint ini. Sekian penjelasan singkat mengenai universal joint. Jadi untuk pada bagian video kali ini saya akan menjelaskan apa fungsi dari universal joint yang kita dapatkan dari MIS. Jadi fungsi dari universal joint tersebut adalah
benda itu merupakan suatu komponen yang memperbolehkan perputaran terjadi antara dua poros yang memiliki dua sudut yang berbeda. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti pada gardan yang ada di mobil. Gardan yang ada di mobil itu menghubungkan transmisi dan juga roda belakang, di mana roda belakang tidak mungkin selalu pada sudut yang sama dengan arah batang transmisi yang keluar. Contohnya ketika roda belakang sedang menghadapi lubang atau posisi tidur, pasti posisinya akan selalu berbeda-beda. Nah, untuk memungkinkan itu terjadi diperlukan universal join. Nah, universal join ini bekerja dengan 3 komponen utama. Yang pertama ada yoke 1, yaitu batang yang pertama dari batang pertama, yoke kedua untuk batang selanjutnya, dan juga universal join memiliki seperti cross di tengah-tengah yang menghubungkan antara dua batang tersebut. Jadi, jika kita menghubungkan batang langsung seperti ini sudutnya akan fix dan perputarannya akan seperti ini. Jadi berputarnya memiliki putaran yang besar, yang berbeda gitu, tidak sesuai pada porosnya saja. Namun dengan adanya universal join ini memungkinkan kedua batang hanya berputar di batangnya saja gitu, tidak membuat sudut yang seperti ini. Nah, cara bekerjanya adalah si cross yang menghubungkan tadi itu dapat berputar secara bebas pada porosnya juga. Yang pertama cross seperti ini untuk yoke pertama, dan cross yang batang yang bagian ini pada cross itu untuk yang kedua, yoke kedua. Jadi saat dia berputar, dia tuh bisa berputar seperti ini, namun juga bisa berputar seperti ini. Nah, jadi untuk yang pertama, yoke yang pertama begini, untuk batang satu begini, dan yang batang kedua itu bisa berputar jadi seperti ini. Jadi motionnya bisa berputar bebas sehingga kedua batang tersebut berputar hanya pada porosnya saja. Begitu cara kerja universal join dan juga fungsinya. Terima kasih. Dalam proses pembuatan U-joint, langkah pertama adalah penempaan, di mana material mentah seperti baja paduan dibentuk menjadi komponen dasar U-joint, yaitu yoke dan cross. Mesin penempaan atau forging press digunakan untuk memberikan tekanan tinggi pada material yang dipanaskan, membentuk komponen dasar. Setelah itu, trimming machine digunakan untuk memotong material berlebih dari proses penempaan. Setelah penempaan, proses dilanjutkan dengan permesinan atau machining. Mesin CNC digunakan untuk membentuk komponen dengan presisi tinggi, seperti lubang, untuk bantalan jarum, dan saluran pelumas. Langkah berikutnya adalah finishing permukaan. Mesin penggiling dan polis digunakan untuk menghaluskan komponen, memastikan rotasi yang lancar, dan mencegah keausan. Selanjutnya adalah proses perakitan. Mesin press digunakan untuk memasangkan bantalan jarum ke yoke dengan presisi tinggi. Lalu segel dan tutup dipasang. Salah satu mesin yang digunakan dalam langkah utama proses pembuatan U-joint adalah mesin CNC yang digunakan untuk membentuk komponen U-joint sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditentukan. Mesin tersebut tidak ada di MIS, namun ada pada lab lain, yaitu lab teknik produksi. Mesin ini menggunakan spindle untuk memegang alat potong yang bergerak di beberapa sumbu untuk membentuk material sesuai desain yang diprogram. Cara kerja sebuah mesin CNC diatur dengan desain digital yang dibuat menggunakan software CAD atau Computer Aided Design. Desain ini menentukan dimensi, bentuk, dan fitur produk akhir. Desain kemudian diimpor ke software yang menerjemahkannya menjadi jalur alat atau instruksi spesifik yang diikuti oleh mesin CNC. Instruksi ini kemudian diubah menjadi kode bahasa pemrograman yang memberitahu bagaimana mesin CNC harus bergerak, berputar, dan memotong material. Kode kemudian diunggah ke mesin CNC. Dengan dipandu kode, alat potong bergerak sesuai jalur yang presisi, menghilangkan material untuk menciptakan bentuk yang diinginkan, seperti pada U-joint. Tergantung pada desain, mesin dapat melakukan berbagai operasi, seperti mengebor lubang, memotong kontur, atau mengukir detail halus. Bahkan mesin ini dapat mengganti alat secara otomatis selama satu proses. Ya, sekian dari kami selaku kelompok 27 mata kuliah pengenalan teknik mesin. Kami mengucapkan terima kasih atas video ini. Mohon maaf jika ada kekurangan yang terkait dengan video ini. Terima kasih.